Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bioteknologi pertanian, yaitu tentang perakitan tanaman tahan hama menggunakan gen dari mikroorganisme dan hewan atau serangga lain perakitan tanaman kedelai tahan kutu kebul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksanul Ikhwan Ritonga, dan ini rekan-rekan saya, Johannes K.S. Matanari, Kiki Sulastri Amelia, Ikhlas Jul Amal. Untuk rumusan masalah yang akan kita bawakan yaitu bagaimana ketahanan kedelai terhadap kutu kebul, dan yang kedua bagaimana pewartaan sifat ketahanan kedelai terhadap kutu kebul. Tanaman kedelai ini merupakan tanaman yang memiliki nama latin Glycine max elmer. Klasifikasinya dari tanaman kedelai ini dapat kita saksikan bersama. Kingdomnya itu Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, dan sampai familinya Fabaceae, genusnya Glycine milk, spesiesnya Glycine max elmer. Morfologi penyusun tanaman kedelai ini yaitu ada struktur akar atas yaitu lembaga, akar tunggang, dan juga akar cabang yang berupa akar rambut. Batangnya yaitu dibedakan menjadi batang determin dan batang indetermin. Untuk daunnya juga terbagi menjadi dua jenis. Ada yang berbentuk oval dan ada pula yang berbentuk lancip. Untuk bunga kedelai ini memiliki bunga sempurna, terdapat jenis kelamin jantan dan betina. Buahnya yaitu masing-masing tanaman kedelai dapat memproduksi polong hingga 100 sampai 250 polong pada batangnya itu bisa mencapai 15 sampai 30 buah. Bijinya, ukuran serta warnanya beragam, bergantung varietas kedelai tersebut. Ada yang berbentuk lonjong, bulat pipih, dan bulat. Ini teman-teman bisa saksikan bersama kedelai dari masa perkecambahan sampai panen, yang mana akarnya tadi bentuk lembaga dan akar tunggang. Untuk tinggi tanaman kedelai ini bisa mencapai 1,5 meter. Selanjutnya, jenis hama kedelai ini di Indonesia yaitu dipandang sebagai kendala utama usaha tanaman kedelai di Indonesia. Hal ini didukung oleh jenis hama yang menyerang kedelai yang meliputi hama dalam tanah, hama tanaman muda, hama daun, hama penggerek batang, dan hama pemakan polong. Jadi mulai berkecambah sampai panen kedelai ini ada hama penyerangnya. 111 serangga yang dapat bertindak sebagai hama pada tanaman kedelai dan 20 jenis yang bertindak sebagai hama penting pada tanaman kedelai. 16 jenis-jenis tersebut berfluktuasi sepanjang musim dan tersebar hampir di seluruh daerah penghasil kedelai di Indonesia sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya lanjut ke bioteknologi kutu kebul, di mana kutu kebul ini merupakan serangga Arenotococcus, yaitu dapat menghasilkan telur fertil dan infertil. Telur fertil yang dihasilkan akan menjadi imago betina, sedangkan telur infertil yang dihasilkan akan menjadi imago jantan. Rasio atau perbandingan jantan dan betina itu berubah setiap saat dan dipengaruhi oleh suhu dan panjang umur sang imago jantan. Tubuh imago itu berwarna kuning dengan sayap yang transparan, dilapisi dengan lilin berwarna putih. Ukuran untuk tubuh imago itu berkisar 1 sampai 1,5 mm. Oke, di sini ada siklus hidupnya yang dimulai dengan telur, kemudian dilanjutkan dengan nimfa insar. Ada nimfa insar pertama, kedua, dan ketiga. Dan setelah itu imago akan keluar dari pupanya dan akan terbentuk atau terlahir imago baru yang dewasa. Selanjutnya, kutu kebul itu merupakan hama penghisap daun yang umumnya menyerang tanaman kedelai atau nama latinnya Glycine max elmer.
dan kerap terjadi di musim kemarau. Kehilangan hasil akibat serangan hama ini mencapai 80% atau bahkan sampai dengan gagal panen. Pencegahan dan pengendalian kutu kebul dapat dilakukan dengan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT). Salah satu kunci keberhasilannya adalah penggunaan varietas tahan. Oke, selanjutnya. Mekanisme ketahanan kedelai terhadap kutu kebul. Serangan hama dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu antisenosis, antibiosis, dan toleran. Mekanisme antisenosis atau biasa dikenal dengan ketidaksukaan atau non-preference adalah suatu bentuk mekanisme ketahanan suatu tanaman dengan cara menolak kehadiran serangga pada tanaman. Terdapat 2 jenis antisenosis, yaitu antisenosis kimiawi atau menolak kehadiran serangga karena adanya senyawa aleokimia, dan antisenosis fisik, menolak kehadiran serangga karena adanya struktur atau morfologi tanaman. Yang kedua itu mekanisme antibiosis, yaitu semua pengaruh fisiologi pada serangga yang merugikan dan bersifat sementara ataupun tetap merupakan akibat dari serangga yang memakan dan mencerna cairan tanaman tertentu. Beberapa gejala antibiosis pada serangga antara lain adalah kematian larva. Oke, next. Sumber gen ketahanan Selanjutnya terhadap kutu kebul. kita membahas tentang sumber gen dan ketahanan kedelai terhadap kutu kebul. Jadi pertama itu sumber gen ketahanan terhadap kutu kebul. Jadi keberhasilan suatu program perakitan varietas tanaman tahan hama itu sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber gen ketahanan dari suatu hama target. Jadi gen-gen ketahanan ini dapat diperoleh dari plasma nutfah, varietas unggul yang sudah ada maupun galur-galur generasi lanjut. Jadi salah satu genotip kedelai yang dapat digunakan sebagai sumber gen ketahanan terhadap kutu kebul adalah IAC100. Jadi menurut Pinheiro et al. 2005 dan Suharsono 2006, galur IAC100 ini merupakan plasma nutfah kedelai yang memiliki ketahanan terhadap beberapa hama utama pada kedelai. Selanjutnya, ya, yang kedua itu ada pewarisan sifat ketahanan terhadap kutu kebul. Jadi beberapa contoh penelitian mengenai pewarisan sifat ketahanan kedelai terhadap kutu kebul ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Su et al. 2009 dan Perez et al. 2009. Jadi pada penelitiannya ini, Su ini menggunakan populasi F2 berbanding F3. Jadi hasil persilangan antara varietas sangat rentang si huang ini dan varietas sangat tahan huapi dou ini, sementara penelitian Perez et al. Ini 2009 menggunakan populasi F2 berbanding F4. Jadi hasil persilangan ini antara galur tahan Cajeme dan Corsoy 79 dengan galur rentan William 79. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari dua populasi yang berbeda ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan terhadap kedelai terhadap kutu kebul ini dikendalikan secara poligenik. Selanjutnya ada metode screening dan pemuliaan. Yang pertama untuk metode screening. Jadi umumnya metode ini tuh ketahanan tanaman terhadap suatu hama dilakukan melalui uji preferensi. Jadi terdapat dua metode uji preferensi hama, yaitu uji inang dengan pilihan dan kedua itu uji inang tanpa pilihan. Jadi pada pengujian inang dengan pilihan ini, hama dibiarkan bebas untuk memilih tanaman yang dikehendaki. Jadi galur-galur yang diuji pada tanaman ini pada lokasi yang sama dan hama target dibiarkan memilih galur yang disukai untuk berkembang biak. Sementara untuk pengujian inang tanpa pilihan, hama ini tidak diberi kebebasan untuk memilih tanaman sebagai tempat hidupnya. Jadi masing-masing galur yang diuji ditanam dengan diberi
kurungan dari kain kasa untuk mengisolasi hama agar tidak berpindah ke galur yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metode pemuliaan. Keberhasilan perakitan varietas kedelai tahan kutu kebul telah dilaporkan oleh Gulkuto et al. 2010. Varietas tersebut adalah Atakisi dan Arisoi. Kedua varietas tersebut merupakan hasil persilangan antara kultivar Williams dengan S4240. Kultivar Williams dipilih sebagai tetua karena memiliki keunggulan hasil yang tinggi, sedangkan S4240 dipilih karena memiliki ketahanan terhadap kutu kebul. Metode pemuliaan yang digunakan adalah kombinasi antara Singles Descent atau SSD dengan seleksi bulk atau lebih dikenal dengan metode modifikasi SSD. Next. Selanjutnya ada skema tahapan perakitan varietas kedelai tahan kutu kebul. Dari skema ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah pada populasi bergerasi merupakan titik kritis kegiatan seleksi dengan jumlah individu yang sangat banyak pada populasi bergerasi. Maka mengumpulkan satu biji per polong tanaman pada populasi F2 dan F3 adalah salah satu cara untuk meminimalkan hilangnya gen-gen ketahanan tersebut akibat kesalahan memilih yang tidak terarah atau secara acak seperti yang dilakukan pada metode bulk biasa, atau akibat keterbatasan lahan untuk menanam biji-biji F2 dan F3 yang jumlahnya banyak. Pada populasi generasi berikutnya, kegiatan seleksi ketahanan individu tanaman pada generasi F5 dan dilanjutkan seleksi ketahanan galur pada generasi F6. Terhadap kutu kebul akan mudah dilakukan karena jumlah populasinya yang semakin sedikit dan dapat memberikan hasil yang positif. Selanjutnya, pada generasi F7, di mana tingkat homozigotnya sudah tinggi, kegiatan seleksi dapat dilakukan untuk galur-galur yang homozigotnya sudah tinggi. Kegiatan seleksi dapat dilakukan untuk galur-galur yang homozigotnya sudah tinggi memiliki ketahanan terhadap kutu kebul sehingga berdaya hasil tinggi sebagai tahap akhir untuk dilepas sebagai varietas unggul. Next. Pada perakitan varietas kedelai tahan kutu kebul, seleksi menggunakan metode modifikasi SSD dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan pemulihan. Hal ini disebabkan karena melalui metode seleksi tersebut, sebagian besar keragaman genetik pada populasi beregresi F2 dan F3 masih dapat dipertahankan. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami ucapkan mohon maaf lebih dan kurangnya. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya tutup dan sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.